Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangah, hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang dititipkan dan diberikan kepada kita. Baik nikmat itu kita sadari atau tidak, yang pasti jika kita tafakkur, kita tadabbur, maka di balik ujian ini begitu banyak nikmat yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, rasa syukurlah yang bisa membalas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangah, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, hari ke-9, insya Allah kita akan membahas terkait dengan orang-orang yang wajib mengganti puasa, orang-orang yang wajib membayar fidyah, dan orang-orang yang wajib mengganti puasa sekaligus membayar fidyah. Sebagaimana yang disampaikan kemarin, bahwa insya Allah hari ini kita lebih spesifik membahas siapa-siapa yang wajib mengganti saja, siapa-siapa yang wajib membayar fidyah saja, dan siapa-siapa yang wajib dua-duanya. Di samping wajib mengganti, dia juga wajib membayar fidyah. Maka kita akan bahas dulu orang-orang yang wajib mengganti. Ma yajibu alaihil qada'u faqat, yaitu orang-orang yang wajib mengganti saja. Yang pertama yang wajib mengganti saja adalah al-maridu alladhi yurja bur'uhu, orang sakit yang masih diharap kesembuhannya. Artinya orang-orang sakit itu kalau masih memungkinkan dia sembuh, masih banyak peluang untuk sembuh, menurut dokter masih akan sembuh kembali seperti semula, maka ketika dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan karena sakitnya, maka selesai Ramadan ketika sembuh, nanti dia punya kewajiban untuk menggantinya. Wa huwa yujizul fitrah. Orang sakit yang seperti ini boleh dia tidak puasa karena sakitnya. Lil ayati, karena berdasarkan ayat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau musafir, fa iddatu min ayyamin ukhra, maka gantilah pada hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Nah ini orang sakit ini. Oleh karena itu orang sakit diperkenankan untuk tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan karena sakitnya, tapi selesai bulan suci Ramadan dia punya kewajiban untuk menggantinya. Ini yang pertama. Yang kedua yang wajib mengganti saja adalah al-musafiru, orang yang bepergian, tapi tentu safaron mubihan lil fitri, bepergian yang membolehkan untuk tidak buka puasa, untuk tidak berpuasa, Jadi musafir itu yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa itu? Ya kemarin kita sudah bahas jauh-jauh hari sebelumnya bahwa orang-orang yang musafir yang boleh tidak berpuasa itu punya syarat-syarat. Yang pertama, safarnya atau bepergiannya itu hukumnya boleh. Artinya hukumnya boleh itu boleh dia musafirnya itu bukan karena untuk mencuri atau karena maksiat, tapi karena misalnya silaturahim, karena yang lain. Itu syarat yang pertama. Safarnya itu, perjalanannya itu hukumnya boleh. Yang kedua, safarnya itu adalah safar qasrin, boleh mengqasar salat, berarti jaraknya itu ada. Nah dalam kitab-kitab fikih minimal paling rendah itu jarak tempuhnya itu 81 kilo.
Bahkan sebagian ulama itu rata-rata itu di angka 91 kilo atau 90 kiloan ke atas. Ini yang ketiga, dia perginya sebelum terbit fajar. Jadi kalau mau puasa hari ini, tidak puasa hari ini, maka dia harus berangkat sebelum terbitnya fajar. Nah, kalau misalnya perjalanannya 2 hari, misalnya hari pertama dia berangkatnya jam 1 siang, tidak boleh buka itu. Yang jam 1 siang berangkat. Nanti pada saat besoknya itu karena dia masih dalam perjalanan, maka dia boleh tidak puasa. Jadi ada aturan-aturannya. Ini musafir ya. Yang kedua yang tidak yang wajib mengganti saja, tidak bayar fidyah. Yang ketiga yang wajib mengganti saja adalah al-haidu, orang haid. Ya, kita tahu orang haid itu orang yang datang bulan itu dia berkewajiban untuk mengganti setelah selesainya Ramadan. Jadi orang yang datang bulan, di dalam hadis itu disebutkan lam tuqda salatuha, tidak diganti salatnya, tapi wa tuqda saumuha, tapi puasanya harus diganti. Wa yuqda saumuha, diganti puasanya. Nah, yang keempat yang tidak wajib itu adalah wan nufasa'u, orang nifas. Orang nifas itu ketika ia melahirkan kemudian datang ada darah yang keluar. Nah, kebetulan dia misalnya melahirkan sebelum Ramadan atau pada saat Ramadan, maka tentu kan tidak puasa saat pasca melahirkan. Nah, tidak puasanya itu kan berarti penyebabnya karena nifas. Maka ketika selesai Ramadan sudah bersih, maka dia punya kewajiban untuk menggantinya. Itu sudah 4. Yang kelima, yang terakhir adalah sahibul amali syaqi, adalah orang yang punya pekerjaan berat. Misalnya di bulan suci Ramadan dia masih kerja, tapi pekerjaannya itu minta ampun beratnya. Dia butuh tenaga ekstra, tenaga besar. In hasalahu ataushun syadidun au ju'un syadidun yukhafu minhu ad-dararu jazalahul fitru alaihi al-qada'u faqat. Jika gara-gara pekerjaannya itu dia bisa kehausan yang berlebih, betul-betul sangat haus atau sangat lapar, bahkan gara-gara haus dan laparnya itu dikhawatirkan ada apa-apa terjadi pada dirinya, maka boleh dia tidak puasa, tapi wajib mengganti pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Fa in tahaqqaqa ad-dararu, bahkan kalau betul-betul dia bisa berbahaya kalau berpuasa, bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan cacat kalau dia berpuasa, ya wajib dia tidak puasa. Tapi ada kewajibannya untuk mengganti pada hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Iya, karena ada ayat itu. Kan kita ada ayat itu liqauli ta'ala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan membunuh dirimu sendiri, jangan celakai dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah itu rahima, sangat belas kasih terhadap kalian. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sanggup, buka. Tapi punya kewajiban untuk menggantinya. Inilah tadi 5 orang yang punya kewajiban untuk mengganti saja. Saya ulangi, punya kewajiban untuk mengganti saja. Nah, selanjutnya mayyajibu alaihil fidyatu faqat. Siapa yang wajib bayar fidyah saja, tidak mengganti, hanya bayar fidyah. Jadi ada orang yang punya kewajiban bayar fidyah saja. Nah, di dalam kitab-kitab berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah ada 2 orang. Ingat, hanya ada 2 orang yang punya kewajiban bayar fidyah saja, tidak mengganti. Yang pertama adalah asy-syaikhul kabir wal ajuz, adalah orang tua yang sangat tua, wal ajuz, orang yang sangat lemah atau pikun. Jadi ini saja. 1, jadi orang tua atau pikun. Kalau ada di antara kita, nenek kita itu sudah pikun, dia sudah tidak tahu hari, dia tidak tahu bahwa ini siang atau malam, atau sudah sangat tua, dia masih sadar, masih punya daya ingat yang baik, tapi dia sudah tidak mampu, sudah tidak punya daya untuk berpuasa, maka orang-orang seperti ini hanya punya kewajiban membayar fidyah saja. Fatajibu bittifaqil fuqaha'i, berdasarkan sepakatan ahli fikih,
sepakat ulama-ulama fikih wajib ala man la yaqdiru ala shaumi bihalin, bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk berpuasa sama sekali, idza kana yajhaduhu masaumu wa yashukku alaihi ma masyaqqatan syadida, kalau dia mencoba untuk berpuasa luar biasa, ketidakmampuannya luar biasa, capeknya luar biasa, menderitanya, falahuma, maka bagi orang yang pikun, orang yang sudah sangat tua, ayyuftira, untuk tidak puasa, wayut aima, tapi memberi makan orang, yaitu yang disebut dengan istilah fidyah, membayar fidyah likulli yaumin miskinan, setiap satu hari satu orang miskin. Jadi likulli yaumin miskinan, di setiap satu hari bayar fidyah satu orang miskin. Jadi satu puasa satu orang miskin. Kenapa? Lil ayati, karena ada ayat yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa karena sangat tua tadi ini, fidyatun, membayar fidyah. Apa itu bayar fidyah? Ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin satu hari. Jadi bisa dilihat, kalau 30 hari lamanya dia tidak puasa, berarti dia memberi makan 30 orang miskin. Nah, terkait dengan memberi makan, apakah boleh diberikan kepada satu orang? Sebagian ulama mengatakan boleh satu orang, yang penting ukuran untuk 30 orang. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, harus diberikan kepada orang yang berbeda. Nah, itulah perbedaan pendapat. Tapi yang penting kita sudah bayar 30 hari, apakah kepada satu orang atau kepada 30 orang miskin, itu sudah cukup. Ini yang perlu kita pahami. Dari mana kok, kenapa ayat ini jadikan dasar? Ya, menurut Ibnu Abbas, nazalat ayat ini turun, yakni wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu nazalat rukhsatan lisyaikhil kabir. Ini sebagai keringanan pada orang tua, orang yang sudah sangat tua. Kenapa? Li'annal ada'a shaumun wajibun, karena menunaikan ibadah puasa itu kan adalah kewajiban. Fajaza ayyasquta ilal kafarati kal qada'i, maka dia bisa digugurkan. Fajaza ayyusqata ilal kafarati, boleh puasa itu digugurkan lalu diganti dengan kafaratu fidyah tadi, kal qada'i, sama dengan mengganti puasa kan. Ujung-ujungnya dia tidak puasa Ramadan, hanya karena masih bisa sehat, masih mampu di luar Ramadan, maka ganti di luar Ramadan. Kalau ini tidak, di Ramadan tidak bisa, di luar Ramadan tidak bisa, lalu apa yang dia lakukan? Karena di Ramadan juga tidak bisa puasa karena sudah sangat tua atau pikun, di luar Ramadan kan sama saja, tetap juga tidak bisa puasa karena pikun atau karena sangat tua, fisiknya sudah tidak mampu puasa. Maka satu-satunya cara untuk beliau-beliau seperti itu adalah membayar fidyah. Itu yang harus kita pahami baik-baik, bahwa bagi mereka itu hanya bayar fidyah. Nah, yang kedua, yang hanya punya kewajiban bayar fidyah adalah al-maridul ladzi la yurja bur'uhu, orang sakit yang sudah tidak diharapkan sembuh lagi. Jadi kalau ada orang menurut dokter ini sudah tidak bisa lagi diharap sembuhnya, ini penyakitnya dia sudah bawa mati, dan penyakit itu penyakit yang tidak bisa dia puasa, tidak membolehkan dia puasa, karena kapan dia puasa drop langsung badannya atau bertambah parah penyakitnya, selesai. Dan ini sudah akan dibawa mati, karena sudah, misalnya kalau dia penyakitnya itu stadium 4, stadium akhir misalnya, dia sudah tidak ada harapan untuk sembuh menurut dokter. Kalau di sisi Allah kan tidak ada yang mustahil, segalanya bisa sembuh. Tapi menurut dokter itu, maka orang yang seperti itu, dia sudah tidak punya kewajiban untuk puasa Ramadan, tapi punya kewajiban untuk membayar fidyah. Ini kenapa? Li'adami wujubi shaumi alaih, karena orang-orang seperti ini sudah tidak punya kewajiban puasa.
liqauli azza wa jalla wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, karena Allah tidak menjadikan dalam agama kita ini kesulitan. Allah tidak menyulitkan. Agama datang ini bukan untuk menyulitkan. Jadi kalau keadaannya seperti itu, menurut dokter orang ini sudah tidak boleh lagi puasa, orang ini harus teratur makannya sampai kapanpun karena penyakitnya sudah stadium akhir, tidak bisa lagi sembuh, maka sudah orang seperti ini wajib membayar fidyah. Jadi sekali lagi, ada dua orang yang hanya punya kewajiban membayar fidyah saja, tidak perlu mengganti, yaitu satu, orang yang sangat tua yang fisiknya tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau pikun. Biar juga tidak terlalu tua tapi sudah pikun-pikun. Biasanya kan ada orang cepat pikun. Nah kalau sudah tidak tahu bedakan hari, ngapain lagi dikasih kewajiban untuk puasa? Maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Yang kedua adalah orang sakit yang sudah divonis dokter tidak akan sembuh lagi, sementara sakitnya itu tidak memperkenankan dia untuk berpuasa. Maka selesai. Maka bagi dia hanya punya kewajiban untuk mengganti saja. Hanya punya kewajiban untuk bayar fidyah saja, tidak perlu mengganti. Nah, ini sudah dua kelompok. Nah, yang ketiga ini yang perlu diperhatikan adalah may yajibu alaihil qada'u wal fidyatu ma'an. Punya kewajiban mengganti puasa sekaligus punya kewajiban membayar fidyah. Jadi perlu didengarkan baik-baik ini karena banyak orang salah paham. Punya kewajiban mengganti sekaligus punya kewajiban membayar fidyah. Jadi double nih dendanya, ganti dan bayar fidyah. Yang pertama yang wajib mengganti bayar fidyah adalah al-hamilu, orang hamil. Tapi perlu diperhatikan orang hamil bagaimana yang wajib mengganti dan bayar fidyah. Fatajibul fidyatu ma'al qada'i alaihi indal jumhuri, maka orang hamil wajib bayar fidyah sekaligus bayar qada', bayar fidyah dan mengganti menurut mayoritas ulama, jumhuril ulama. Kapan? In idza khafat ala waladiha au janiniha. Kalau orang hamil itu khawatir, dia tidak puasa karena khawatir terhadap janinnya, kandungannya. Bukan khawatir pada dirinya, tapi khawatir pada janinnya atau kandungannya. Jadi kalau ada perempuan hamil lalu dia tidak puasa, kenapa? Ditanya, kenapa tidak puasa? Saya khawatir sama kandungan saya. Nanti kandungan saya nanti lemah atau bagaimana? Ini masalah nanti. Berarti dia tidak puasa karena khawatir pada orang lain, bukan pada dirinya. Pada orang lain, pada kandungan. Kandungan itu kan orang lain. Meskipun ada dalam perut kita, tapi kan penyebabnya karena janin, karena kandungan kita. Maka kalau dia khawatir pada kandungannya atau pada janinnya, maka dia punya kewajiban dua. Satu mengganti, dua bayar fidyah. Ini perhatikan baik-baik orang hamil. Amma in khafat ala nafsiha au ala nafsiha wa waladiha. Tapi kalau khawatir pada dirinya, kenapa tidak puasa? Wah, lemas sekali kurasa gara-gara hamil ini. Tidak kuat fisik saya untuk puasa. Berarti namanya khawatir pada dirinya. Dan dua, khawatir juga saya sama kandungan saya. Jadi baik khawatir pada dirinya saja, dirinya yang tidak mampu untuk berpuasa, atau khawatir pada dirinya dan anaknya, maka orang seperti ini, orang hamil seperti ini, falahal fitru wa alaihal qada'u faqat. Maka dia boleh tidak berpuasa dan hanya wajib mengganti, tidak bayar fidyah. Ingat, wajib mengganti, tidak bayar fidyah. Kapan itu? Kalau dia orang hamil tadi itu, dia tidak puasa karena khawatir pada dirinya. Dirinya yang tidak sanggup puasa. Bukan karena kandungannya yang dia khawatirkan. Dirinya yang dia khawatirkan. Atau dua-duanya. Dirinya yang dia khawatirkan dan kandungannya. Maka wajib mengganti saja. Tidak perlu bayar fidyah. Apa dasarnya? Wa daliluhu al-ayatus sabiqah. De ayatnya itu sama dengan orang tua tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu wajib membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang miskin. Jadi masuk ke dalam keumuman ayat ini. Menurut Ibnu Abbas dia bilang begini. Kenapa orang hamil masuk dalam pembahasan ini?
Karena wal hubla, orang hamil itu idza khafat ala waladiha, kalau dia khawatir pada anaknya, aftarat, dia boleh berbuka, tapi wa'at amat, tapi wajib memberi makan, artinya wajib bayar fidyah. Kedua, wali annahu fitrun bisababi nafsin ajizatin min tariqil khilqati. Jadi itu juga dia kan berbuka karena faktor khawatir pada dirinya, maka kan tidak bayar fidyah. Dia hanya wajib mengganti, statusnya sama dengan orang sakit. Apa bedanya orang hamil yang khawatir pada dirinya dengan orang sakit? Karena khawatir pada dirinya juga kan orang sakit itu. Maka sama-sama, maka kewajibannya sama. Apa itu? Mengganti saja. Tapi kalau khawatir pada kandungannya jadinya, maka dia punya dua. Kenapa dua? Pertama, dia wajib mengganti. Kenapa? Karena dia sehat. Maksudnya sehat itu di luar Ramadan itu masih mampu dia untuk puasa di luar Ramadan. Kalau selesai melahirkan, kemudian selesai nifasnya kan sehat. Apalagi masih ada waktu 11 bulan. Masih ada waktu untuk mengganti. Maka dia punya wajib mengganti. Hanya kenapa bayar fidyah? Karena dia tidak berpuasa itu bukan karena dirinya, tapi karena orang lain. Sehingga dia kena dua. Satu, ganti karena tidak puasanya. Dua, bayar fidyah karena dia tidak puasa gara-gara janinnya, gara-gara kandungannya. Jadi tidak satupun ada pendapat yang mengatakan atau dalil. Kalau pendapat otomatis, karena pendapat itu dasarnya dalil. Jadi kalau tidak ada satupun ulama yang berpendapat bahwa orang hamil boleh bayar fidyah saja tidak mengganti, berarti tidak ada dalilnya. Makanya selama ini ada sebagian di antara kita ini yang salah paham, dikiranya kalau hamil boleh fidyah saja, tidak wajib mengganti. Oh, salah paham itu. Tidak ada ceritanya orang hamil hanya bayar fidyah, tidak mengganti. Semua ulama berpendapat berdasarkan dalil yang ada wajib mengganti. Hanya kadang-kadang ada orang hamil itu di samping wajib mengganti, dia juga wajib bayar fidyah. Ada juga orang hamil yang hanya berkewajiban mengganti saja, tidak fidyah. Nah, itu tadi saya jelaskan. Kalau dia khawatir pada dirinya, wajib mengganti saja. Kalau dia khawatir pada kandungannya, janinnya saja, bukan dirinya yang dia khawatirkan, kandungannya atau janinnya, maka dia punya dua kewajiban, mengganti dan bayar fidyah. Ini harus clear supaya kita tidak salah paham. Yang kedua yang wajib mengganti dan bayar fidyah adalah al-murdi'atu, perempuan yang menyusui. Sama dengan orang hamil. Fatajibul fidyatu ma'al qada'i 'alaiha indal jumhuri. Maka menurut jumhurul ulama wajib bagi orang yang menyusui untuk mengganti dan fidyah. Dua, mengganti dan fidyah. Kapan orang menyusui itu wajib dua-dua, wajib mengganti dan bayar fidyah? In khafat ala waladiha, kalau khawatir sama anaknya. Kalau tadi kan kandungan karena hamil, kalau ini sudah lahir dia khawatir sama anaknya. Misalnya takut nanti kurang air susunya sehingga berisiko pada anaknya. Nah, kalau dia khawatir pada anaknya, bukan pada dirinya tapi pada anaknya, maka dia punya dua kewajiban, wajib bayar fidyah dan wajib mengganti. Amma in khafat ala nafsiha, kalau dia khawatir pada dirinya, misalnya sudah melahirkan, selesai nifasnya, masih bulan suci Ramadan, dia masih lemas untuk berpuasa, masih pengaruh dari melahirkan, masih tidak kuat dirinya untuk berpuasa, maka berarti dia khawatir pada dirinya, bukan khawatir pada anaknya. Maka orang seperti ini, orang menyusui seperti ini hanya punya kewajiban mengganti saja, tidak punya kewajiban untuk bayar fidyah. Atau dua-duanya, khawatir pada dirinya dan khawatir pada kandungannya, pada anaknya. Nah, misalnya khawatir dirinya juga yang lemas, yang kedua dia juga khawatir sama anaknya. Keadaan anaknya, kalau dia sakit kan beresiko pada anaknya, dia khawatir dua-dua, dirinya dan anaknya, maka falahal fitru, boleh dia tidak puasa Ramadan, wa alaihal qada'u faqat, dan dia wajib bayar atau mengganti saja. Ingat, wajib mengganti saja kalau khawatir pada dirinya atau dirinya dan anaknya.
Dalilnya sama dengan tadi ibu menyusui. Jadi tidak satu pun ulama yang berpendapat bahwa orang yang menyusui boleh bayar fidyah saja, tidak perlu bayar ganti. Itu tidak ada ulama yang berpendapat begitu. Karena memang tidak ada dalilnya. Nah, yang ada adalah apakah orang yang menyusui mengganti saja atau orang yang menyusui mengganti dan bayar fidyah. Tergantung alasannya tidak puasa. Kalau alasannya karena khawatir sama dirinya, maka dia punya kewajiban mengganti saja. Kalau alasannya tidak puasa karena khawatir sama anaknya, maka dia punya dua kewajiban. Kewajiban mengganti dan kewajiban bayar fidyah. Ini harus betul-betul clear. Harus paham baik-baik. Ini sudah dua ya. Yang wajib mengganti dan wajib bayar fidyah. Hanya orang hamil yang khawatir sama kandungannya dan ibu yang menyusui yang khawatir sama anaknya. Yang ketiga yang wajib bayar fidyah sekaligus mengganti adalah al-mufritu fi qada'i Ramadan. Orang yang sembrono sehingga tidak sempat mengganti puasanya sampai masuk Ramadan lagi. Contoh, tahun lalu kita tidak puasa 5 hari. Sampai masuk Ramadan kita belum sempat ganti 5 hari ini. Maka inilah yang disebut dengan orang yang sembrono mengganti puasanya sehingga tidak sempat tergantikan masuk Ramadan lagi. Maka dia wajib tetap mengganti yang 5 sekaligus bayar fidyah untuk yang 5 puasa ini. Nah, fatajibul fidyatu ma'al qada'i alaihi indal jumhur. Maka orang yang seperti ini wajib mengganti sekaligus bayar fidyah. Wajib mengganti dan wajib bayar fidyah. Jadi siapa orang sembrono itu? Wa man farrata fi qada'i Ramadan, adalah orang yang sembrono dalam mengganti bulan Ramadan. Fa akharahu, lalu dia akhirkan sampai akhir. Fa akharahu, lalu dia akhirkan sampai terakhir. Ya. Hatta ja'a Ramadanu akharu misluhu, sampai datang bulan suci Ramadan berikutnya belum sempat nak ganti, masuk di bulan suci Ramadan berikutnya, maka dia wajib mengganti biqadri ma fatahu minal ayyam, sesuai dengan berapa yang dia tidak ganti tadi, wajib dia ganti. Misalnya kalau 5 qadanya kalanya, tetap ganti, wajib ganti 5 kala itu sekaligus bayar fidyah untuk 5 hari itu. Jadi berarti 5 orang miskin atau untuk ukuran 5 orang miskin. Jadi perlu hati-hati. Makanya ibu-ibu terutama jangan lambat ganti puasanya. Karena kalau masuk lagi bulan suci Ramadan kita tidak sempat ganti, kena itu denda. Kena, bukan berarti bayar fidyah saja, ganti dan bayar fidyah. Tetap 2, mengganti dan bayar fidyah. Jadi kira-kira itu pembahasan terkait dengan siapa yang wajib mengganti, siapa yang wajib bayar fidyah saja, dan siapa yang dua-duanya wajib mengganti dan wajib bayar fidyah. Sederhananya begini, kalau kita ringkas ya. Ada orang yang tidak wajib mengganti, tidak wajib bayar fidyah. Anak kecil yang belum balik, tapi sudah mumayyiz, tapi belum balik. Dia ketika dia tidak puasa bulan suci Ramadan, tidak wajib mengganti, tidak bayar fidyah. Yang kedua, orang yang gila. Orang yang gila, kalau tidak puasa, ini gilanya yang tidak permanen, gilanya yang itu tidak wajib dua-dua. Tidak wajib mengganti, tidak wajib bayar fidyah ketika dia tidak puasa. Itu. Jadi ada orang yang tidak wajib mengganti, tidak wajib bayar fidyah. Siapa itu? Anak-anak yang belum balik ketika tidak puasa Ramadan. Selesai Ramadan tidak wajib dia mengganti dan tidak bayar fidyah. Yang kedua, orang gila. Kebetulan di bulan suci Ramadan gila, selesai Ramadan sembuh, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengganti dan tidak juga punya kewajiban untuk bayar fidyah. Sudah selesai satu. Yang kedua, orang yang wajib mengganti saja. Siapa itu? Satu, orang sakit yang masih memungkinkan untuk sehat setelah selesainya Ramadan. Yang kedua, orang musafir yang musafirnya itu diperbolehkan. Yang ketiga, orang haid. Yang keempat, orang nifas atau punya pekerjaan yang berat yang menyusahkan dia, yang sangat menyusahkan dia untuk berpuasa, maka dia punya kewajiban untuk mengganti selesai Ramadan.
Yang ketiga adalah yang hanya membayar fidyah saja, adalah orang sakit yang tidak diharap sembuhnya, artinya sakitnya itu tidak memungkinkan dia untuk puasa, dan sakitnya itu tidak menurut dokter sudah tidak ada tanda-tanda untuk sembuh lagi, akan dibawa mati, maka dia hanya punya wajib bayar fidyah saja, tidak perlu mengganti. Dan orang tua, orang yang sangat tua, baik itu pikun atau tidak, pikun itu kalau biar masih muda, kalau pikun tidak tahu lagi tanggal, tidak tahu lagi hari, atau dia sangat tua, masih ingatannya bagus tapi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk puasa, maka dia hanya punya kewajiban untuk bayar fidyah saja, tidak perlu lagi mengganti. Dan yang terakhir yang wajib mengganti dan bayar fidyah adalah orang hamil dan menyusui yang khawatir sama anaknya. Bukan khawatir pada dirinya, tapi khawatir sama anaknya. Maka orang hamil yang khawatir pada anaknya, orang yang menyusui yang khawatir sama anaknya, maka dia punya dua kewajiban, mengganti dan bayar fidyah. Tapi orang hamil dan menyusui yang khawatir pada dirinya, bukan pada anaknya, atau khawatir pada dirinya dan anaknya, maka hanya punya kewajiban untuk mengganti, tidak punya kewajiban untuk bayar fidyah. Itu barangkali yang bisa sampaikan, mudah-mudahan betul-betul dipahami, sehingga apapun di luar sana yang mengatakan bahwa orang hamil boleh bayar fidyah saja tidak mengganti, atau orang menyusui bayar fidyah tidak mengganti, itu tidak dibenarkan, dan tidak satupun ulama mazhab yang berpendapat demikian, karena tidak ada memang dalil yang mengarah ke sana. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.